Saat ini, kasus saudara saya YouTube Petket telah resmi diserahkan ke Badan Keamanan Publik untuk diproses. Seorang pria yang baru-baru ini telah dihukum dikarenakan menyamar sebagai Tanzu. Hi everyone, I'm Misul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada nih dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja. Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Waiting. Well teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang mendiang Petket lagi. Ada beberapa hal yang menjadi topik utama kita dalam video kali ini. Yang pertama adalah tentang seorang pria yang nyamar sebagai Tanzu baru-baru ini sudah dihukum secara administrasi. Kemudian ada juga klarifikasi dari seorang pria yang mengatakan bahwa ini adalah foto saya, bukan fotonya Petket. Dan yang ketiga adalah tentang saudaranya Petket yang akan mengambil langkah hukum. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Teman-teman, untuk pertama mungkin kita bakalan bahas dulu tentang seorang pria yang baru-baru ini telah dihukum secara administrasi dikarenakan menyamar sebagai Tanzu. By the way, gue takut banget nih nanti ada teman-teman yang salah paham. Nanti ada yang mikir, oh berarti selama ini Tanzu itu cowok ya, terus dia itu nyamar ya. Enggak guys, enggak, bukan gitu. Tanzu di real life itu emang beneran cewek guys. Nah sekarang ini kan banyak banget ya yang nyari Tanzu. Sosial medianya Tanzu mana sih? Akun Weibo-nya Tanzu mana sih? Doinya Tanzu mana sih? Pengen dong silaturahmi ke sana. Nah dikarenakan banyak orang yang kepo nih sama Tanzu ya, dan juga pengen silaturahmi gitu ke akunnya Tanzu, ada beberapa oknum yang seperti memanfaatkan situasi tersebut dan seperti berpura-pura atau menyamar sebagai gua Tanzu. Salah satunya adalah dilakukan oleh seorang pria yang bernama Luzo yang berusia 23 tahun. Nah, untuk pria ini itu seperti membuat akun Weibo, teman-teman. Nama akun Weibo-nya ini. Oke, kalau bahasa Cina tulisannya ini ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang pengen cari tahu tentang akun itu sekarang di Weibo, nggak bisa ketemu lagi sih. Kenapa nggak bisa ketemu? Karena akunnya udah dibatalkan atau di-cancel atau udah dihapus. Begitu guys. Terus yang dilakukan oleh pria ini apaan sih bang? Jadi guys, untuk pria itu seperti menerbitkan postingan palsu. Dapat digarisbawahi, postingan palsu atau hoax. Postingan palsunya itu berupa transaksi keuangan atau bukti transfer dari Petket kepada Tanzu. Tapi tolong digarisbawahi, ini postingan palsu. Kemudian dia juga mengunggah bagaimana catatan obrolan yang seperti dilakukan bersama dengan Petket. Pada akhirnya, tindakan yang dilakukan oleh pria ini dianggap mengganggu ketertiban dunia maya dan juga menyebabkan dampak sosial yang merugikan. Dan untuk saat ini, pria tersebut telah dihukum secara administratif oleh Badan Keamanan Publik dan akun terkait sudah dibatalkan atau udah hilang ya Robun. Udah tahu kan Weibo katanya kayak gimana? Apalagi akun-akun seperti ini ya, pasti langsung dilenyapkan cuy. Dan teman-teman, selain pria tersebut, ada juga nih orang lain yang mengaku sebagai Tanzu. Dicatat mengaku sebagai Tanzu, dan kita juga tidak tahu apakah dia memang beneran Tanzu atau enggak. Adapun untuk wanita yang kita masukkan adalah ini. Sebenarnya kita juga sudah sempat bahas sih di video sebelumnya. Adapun dalam video klarifikasinya, wanita ini mengatakan bahwa itu menyesal, nggak sayang sama Petket selama masa hidup. Dan dia juga menyesali telah mengecewakan si Petket. Dan di akhir video nih, dapat kalian lihat, dia itu membungkuk 90 derajat untuk meminta maaf. Selain itu, orang yang mengaku sebagai Tanzu ini juga telah memposting di internet beberapa kali, mengatakan bahwa komentar-komentar buruk yang didapatkan dikarenakan insiden tersebut telah menyebabkan dirinya mengalami masalah mental yang serius. Selain itu ya, dia juga menunjukkan surat keterangan medis sebagai bukti bahwa nih, gue sampai pergi loh ke rumah sakit bagian psikiatri, tujuannya adalah untuk mencari perawatan medis. Dan dia ini mengatakan bahwa dirinya didiagnosis mengalami depresi sedang. Selain itu, dia juga menunjukkan bahwa dirinya sudah mengembalikan 137.000 yuan kepada keluarganya Petket. Namun nih teman-teman, usai video permintaan maaf itu dirilis, dia itu banyak banget dihujat oleh netizen. Tahu nggak alasan dihujat dia itu apa? Dikarenakan bagaimana penampilannya. Kalau kita lihat penampilannya, agak kurang tepat ya. Maksudku agak kurang menyesuaikan kondisi lah. Biasanya kan kalau orang buat klarifikasi pakai pakaian yang sopan. Apalagi konteksnya di sini kan kita lagi berduka atau berkabung. Nah setelah dia meminta maaf dengan menggunakan pakaian seperti itu, dengan penampilan seperti itu, dia pun banyak dikritik nih oleh orang. Lu itu serius nggak sih pengen minta maaf? Lu itu bener-beneran tulus nggak sih minta maaf? Begitu ya Robun. Dan usai dia itu dikritik keras, dia pun buat lagi pada perminta maaf. Dan penampilannya seperti ini ya Robun. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian dia sudah menunjukkan ketulusan? Selain itu ya, orang yang mengaku sebagai Tanzu ini juga tampil di sebuah video bersama dengan temannya. Bahkan ya, mereka itu juga seperti mengadakan live streaming.
Dan teman-teman, menurut laporan dari salah satu media Cina, kedua orang ini ketika live itu menggunakan kata petket sebagai topik secara langsung. Banyak yang menuding bahwa mereka menggunakan topik seperti itu tujuannya adalah untuk mendapatkan traffic. Dan agar nggak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri nih, petket yang mereka sebutkan bukanlah petket yang lagi banyak diperbincangkan oleh orang. Dan setelah mereka nge-live nih, banyak banget loh teman-teman orang yang kayak menghujat mereka, orang yang ngekritik mereka, orang yang ngejek mereka. Namun mereka itu seperti nggak menghiraukan bagaimana komentar-komentar buruk tadi. Bahkan ya guys, anti pemasok terkenal yang bernama Li Yichan udah nggak tahan banget. Dia secara terbuka dengan marah dan juga mengkritik mereka melalui sosial media. Dan juga melaporkannya kepada pejabat dengan nama asli. Menyebutkan pernyataan tidak berdasar mereka selama siaran langsung. Dan hingga sekarang aku sih belum dapat informasi ya teman-teman, apakah wanita ini benar Tanzu ataupun tidak. Namun nih menurut aku, jika seandainya itu benar-benar Tanzu, bukankah seharusnya itu menunjukkan bagaimana rasa penyesalannya? Dan seandainya jika dia ini bukan Tanzu, bukankah seharusnya dia juga mendapatkan hukuman seperti apa yang sudah didapatkan oleh pria tadi? Ya nggak sih guys? Dan next, kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kita bakal bahas nih tentang bagaimana klarifikasi dari seseorang. Yang mana fotonya itu banyak dikira orang adalah sebagai petket. Dan pada akhirnya dia pun maju nih untuk memberikan klarifikasi. Klarifikasinya seperti ini Yorobun. Mari ya kita dengarkan seperti apa statementnya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasinya ya. Yang mana dia mengatakan bahwa itu adalah foto saya, itu bukan foto petket, saya juga masih hidup. Terus mungkin ada juga teman-teman yang bertanya, lantas foto petket yang asli kayak gimana sih kak? Nah teman-teman, sampai saat ini kita masih belum tahu seperti apa wajah petket yang asli. Karena nih teman-teman, seperti yang aku perhatikan di akun Douyin milik saudaranya petket, itu banyak juga loh dari netizen Cina yang sudah bertanya-tanya, wajahnya petket yang asli mana sih? Banyak loh guys yang komen seperti itu, banyak juga yang kepo gitu, seperti apa wajah petket yang asli. Namun, untuk kakaknya petket, itu belum membalas ataupun merespon tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan yang berikutnya, kita bakal bahas tentang bagaimana statement dari kakaknya petket yang mengatakan akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Dalam statementnya, kakak petket mengatakan seperti ini. Halo semuanya, saya saudara perempuannya petket. Saya minta maaf dikarenakan menyita sumber daya publik. Atau dengan kata lain, mohon maaf dikarenakan sudah menyita perhatian publik. Itu maksudnya. Dan terima kasih atas perhatianmu kepada saudara saya. Saya dan keluarga saya telah mengalami kesakitan yang luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Namun, banyak teman yang memberikan bukti untuk saya dan banyak fakta yang tidak diketahui secara bertahap muncul. Hari ini, saya telah mempercayakan tim pengacara yang dipimpin oleh pengacara Zhang dan juga Zhao untuk menangani masalah ini dan prosedur pengadilan terkait akan menyusul. Saya tidak bisa login ke VV saya karena pesan pribadi saya sering dilaporkan secara jahat. Teman-teman yang mengetahui kebenaran dan bersedia untuk berdiri dan bersaksi, tolong kirimkan bukti ke akun Douyin saya. Saya dan tim hukum akan bersama-sama mengawasi bagian back-end. Sekali lagi terima kasih atas kebaikan semua orang. Kemudian di statement yang berikutnya, sang saudara mengatakan lagi, terima kasih seluruh netizen atas perhatiannya, mengingat badai opini publik yang tidak benar dan banyak rumor dalam beberapa hari terakhir. Saya pikir jawaban sederhana diperlukan. Saat ini, kasus saudara saya YouTube Petket telah resmi diserahkan ke Badan Keamanan Publik untuk diproses, dan tim hukum juga sedang mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Hukum menenangkan dunia, menyehatkan hati orang-orang, menghukum kejahatan dan memajukan kebaikan. Saya ingin mencari keadilan bagi saudara saya lebih dari apapun. Namun, penanganan kasus apapun tentu membutuhkan waktu. Kami sangat berharap netizen tetap tenang dan juga rasional, serta menahan diri untuk tidak berkomentar, mengarang, ataupun menyebarkan pernyataan tidak benar melalui cara apapun. Kami sangat berharap agar semua netizen berhenti untuk menyebarkan video, gambar, suara, dan lain-lain dari saudara laki-laki saya semasa hidupnya, dan menghentikan kekerasan online terhadap personel terkait ataupun orang-orang terkait. Saya percaya keadilan akan datang suatu hari nanti. Tujuan dari mereka dengan sengaja menyebarkan rumor dan dengan jahat mengarahkan opini publik di internet adalah untuk menarik penggemar dan juga menarik traffic. Saya nggak pengen menggunakan terlalu banyak sumber daya publik dan waktu ekstra untuk menanggapi hal-hal yang gak berdasar. Internet ataupun sosial media bukanlah tempat ilegal. Harap bersikap rasional dan objektif dan jangan percaya pada rumor. Terima kasih atas perhatian dan bantuan Anda.
Sementara itu, banyak juga loh guys media-media yang sudah menyoroti tentang kasus hukum di balik hubungan Petket dan juga Tanzu. Terutama dengan fakta bahwa si Petket itu sudah mengirimkan ataupun mentransfer banyak duit kepada si pacar ini. Apakah masalah ini itu dapat dianggap sebagai penipuan atau secara sukarela saja? Menurut laporan dari Huxi.com, undang-undang di negara Cina tidak memuat ketentuan tentang pernikahan curang. Dalam kehidupan nyata, mereka yang menggunakan pernikahan sebagai umpan untuk menipu orang lain biasanya dihukum sebagai penipuan atau masuk dalam kasus penipuan. Namun, dikarenakan pernikahan itu melibatkan emosi dan juga privasi dari pihak-pihak yang terlibat, seringkali sangat sulit nih untuk mendapatkan bukti. Oleh karena itulah Hirobun, berdasarkan bukti-bukti yang diungkapkan sejauh ini dalam kasus tersebut, sulit untuk mengidentifikasinya sebagai kasus penipuan. Kemudian dari sudut pandang lain, bisa nggak sih kita itu menuntut tanggung jawab hukum si pacar secara perdata? Apakah hadiah ataupun uang yang sudah diberikan oleh Petket ini bisa diminta untuk dikembalikan atau enggak nih? Nah teman-teman, di sini disebutkan bahwa pasal 148 KUHP mengatur apabila salah satu pihak menggunakan cara-cara curang untuk menyebabkan pihak lain melakukan perbuatan hukum perdata yang bertentangan dengan kesadaran yang sebenarnya, maka pihak yang ditipu berhak untuk meminta pencabutan. Penipuan perdata semacam ini juga perlu membuktikan niat subjektif sang pacar, yaitu perilaku curangnya memberikan pemahaman yang salah kepada Petket, yang menyebabkan dia bertindak tidak baik. Kemudian, berdasarkan hak yang dapat dibatalkan yang diberikan undang-undang, anggota keluarganya Petket dapat menuntut kembali uang yang telah diberikan. Selain itu, ada juga netizen yang bertanya, ini tuh bisa kita sebut sebagai hadiah pertunangan, hadiah pernikahan, atau mahar nggak sih? Emang boleh ya minta duitnya kembali? Di media Cina ini dijelaskan bahwa dalam pengertian tradisional, mahar pengantin umumnya mengacu pada harta benda yang dibayarkan untuk pernikahan. Dalam praktik pengadilan, pemberian harta dalam jumlah besar antar sepasang kekasih dapat dianggap sebagai pemberian bersyarat jika untuk tujuan pernikahan. Apabila para pihak dapat melangsungkan hubungan pernikahan, mereka dapat meminta pengembalian. Begitu guys. Namun nih teman-teman, jika itu murni hadiah emosional secara sukarela nih, atau ya kayak dikasih gitu-gitu aja, maka pada dasarnya berbeda dengan hadiah pernikahan ataupun mahar. Dan pengadilan katanya nggak boleh terlalu banyak ikut campur tangan jikalau kasusnya seperti itu. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung Rakyat pada tahun 2024 menerbitkan peraturan tentang beberapa persoalan tentang penerapan hukum dalam persidangan perkara perselisihan pertunangan ataupun pernikahan yang memberikan pedoman mengenai apa yang dimaksud dengan mahar. Sesuai dengan tujuan salah satu pembayaran properti pihak, pertimbangan komprehensif akan diberikan kepada adat istiadat setempat dan kondisi pembayaran kedua belah pihak, menentukan ruang lingkup hadiah pertunangan atau hadiah pernikahan berdasarkan fakta seperti waktu dan metode, nilai properti, pembayar, dan juga penerima. Hadiah pidana kecil yang diberikan pada hari libur, ulang tahun, dan acara lain yang memiliki makna peringatan khusus, serta pengeluaran konsumsi sehari-hari oleh salah satu pihak untuk mengungkapkan atau meningkatkan perasaan tidak dianggap sebagai hadiah pernikahan atau mahar. Oleh karena itulah, jika pengadilan menerima kasus tersebut, pengadilan akan menentukan nih apakah setiap transfernya termasuk dalam lingkup pengembalian berdasarkan sifat transfernya. Dilihat dari bukti-bukti yang terungkap saat ini, jika transfernya Petket merupakan hadiah bersyarat atau hak yang dapat dibatalkan berdasarkan penipuan, maka dapat diperoleh kembali. Namun, sangat sulit nih untuk mengejar tindak pidana penipuan terhadap pacarnya berdasarkan bukti yang terlihat selama ini. Maka, untuk kasus ini masih diperlukan pengungkapan faktual lebih lanjut. Lantas gimana ya akhirnya? Akankah sang saudara bisa memberikan keadilan untuk Petket? Mari kita doakan yang terbaik ya teman-teman. Semoga ada keadilan untuk Petket. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan kasus yang satu ini? Entar langsung aja ya teman-teman, komen di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.